Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, apa kabar Mat? Saya harap kalian kabarnya sehat Mat. Nah, jadi kali ini Mat, kita sedang bersama sahabat namanya Mas Imam yang ada di sebelah kiri saya ini Mat. Sengaja keluar cari pom bensin di Surabaya Mat. Dan kontennya kali ini Mat, kita sharing cara menyikapi ketika ada masalah dalam rumah tangga. Saya akan tanya ke Mas Imam cara menyikapi permasalahan rumah tangga bagaimana. Begitu juga saya akan bercerita cara menyikapi seperti apa begitu Mat. Oke, untuk itu ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Bagi yang belum subscribe, di subscribe, tekan lonceng, like dan share. Oke Mat, langsung saja kita mulai bercerita dari sekarang sambil jalan muter-muter Surabaya, atau kata orang Surabaya itu pelesiran nang Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Imam, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas Mat. Gimana Mas kesehariannya, lancar Mat? Ya begitulah Mas. Saya akan tanya kepadamu Mat, ketika ada permasalahan dalam rumah tangga dirimu sendiri itu cara menyikapinya bagaimana? Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kepada pemirsa yang menonton. Namanya siapa? Saya Mas Imam. Mas Imam. Mas Imam. Itu kalau ke saya para penonton semua yang sudah mensupport channel ini sudah tahu, tapi bagi yang belum saya akan memperkenalkan diri. Nama saya itu Faisal Mat. Selanjutnya saya akan lanjutkan cerita yang tadi. Bagaimana Mas Imam begitu ada permasalahan dalam rumah tangga, cara menyikapi itu seperti apa, bagaimana biar kita semua bisa mengambil hikmahnya, sekiranya tidak membuatkan edukasi untuk orang-orang banyak, nggak usah diambil Mat ya. Oke, termasuk cerita saya sendiri. Gimana Mas? Sebenarnya begini Mat, yang lebih berpengalaman atau senior sudah menjalani rumah tangga lebih lama itu banyak Mat. Tapi ini kan kita mengisi waktu dalam perjalanan kita ini untuk saling sharing. Benar kan Mat ya? Betul. Terus setiap orang yang berumah tangga tentu ada masalah Mat. Tapi tidak sama Mat. caranya juga Permasalahannya tidak sama Mat. Ada yang pendekatannya apa? Agama, ada Mat cara menyelesaikannya. Ada yang pendekatannya egois, masing-masing, ada Mat. Atau yang pendekatannya lewat pelampiasan, macam-macam Mat. Seperti apa contohnya? Nah, kalau yang muda-muda ini Mat, termasuk saya mungkin Mat ya. Kalau kamu kan sudah tua Mat. Belum Mat. Makanya kelihatan agak muda-muda gimana gitu Mat. Terus begini Mat, memang betul kata senior itu Mat. Rumah tangga itu katanya 10 tahun pertama ujiannya berat Mat. Apalagi yang baru nikah, untuk menyamakan misi karep cari wong Jawa Mat. Entah pada karep cari Madura. Nah itu rentan sama pertengkaran. Mat. Untuk menyikapinya gimana Mat? Ini sing tak alami Mat, tapi mungkin beda ya yang dialami sama orang lain. Kalau saya sih Mat begini, kalau tidak selesai berdua Mat, artinya saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, nggak kuat sementara waktu lah misalnya. Kalau saya larinya ke ini Mat, alhamdulillah biasanya saya lari ke teman-teman yang menurut saya itu Mat, dasar agamanya ada gitu loh Mat, bisa
dapat poin katakanlah dapat begitulah. poin. Jadi bisa menggiring saya ke hal-hal yang positif gitu loh. Kalau saya gitu. Contohnya tempo hari Mat. Jadi saya lari ke teman yang kebetulan itu apa rumahnya dekat masjid gitu loh Mat. Jadi dia berhasil giring saya untuk sholat berjamaah, banyak doa ngaji gitu loh Mat. Di saat, Usia pernikahan berapa? oh saya masih baru Mat, masih Berapa hari? masih 6 tahun Mat. Udah 6 tahun. 6 tahun. Udah cukup lama. Sangat rentan Mas. Katanya sih begitu sih Mas. Terus Tidak mungkin Mat langsung ada solusi Mat. Itu betul katanya Mat. Karena mungkin terbawa emosi gitu kan. Terus masih belum stabil, satu sama lain masih saling angkuh gitu loh kan. Jadi ada baiknya memang betul itu kita banyak doa, lari ke orang-orang soleh, teman-teman dekat yang sekiranya bisa membawa sampai kita. ini Mas, sampai apa namanya? Gimana? Sampai ambil tindakan kekerasan atau gimana? Oh enggak Mat. Biasanya kalau usia muda itu apalagi pernikahan masih berjalan 6 tahun. Iya. Pengalaman saya dulu egonya itu lebih dominan daripada cara menyikapi secara dewasa. Iya. Egonya. Ya betul juga itu Mat. Terus? Betul. Tapi begini Mat, keras itu kan ada dua Mat. Jadi ada keras hati sama keras fisik gitu loh Mat. Iya. Yang susah keras hati Mat. Terus? Keras hati ini keras tapi kalau orang Madura bilang tuh keras tapi bisa buat pikulan Mat. Maksudnya gimana itu? Nah, keras. Nah, saya lanjutin dulu Mat. Nah, ya. Keras bisa dibuat pikulan. Lembut bisa dibuat tali gitu loh Mat. Yang susah kerasnya hati Mat. No God. Kerasnya hati itu ya kaitannya dengan saling ego masing-masing yang sangat tinggi itu Mat. Iya. Kalau cuma keras fisik mungkin ya hubungannya sama KDRT Mat. Sebenarnya enggak perlu Mat. Selama 6 tahun ini terjadi konflik sudah berapa kali? Mungkin jarang-jarang gitu ya. Iya. Hah? Selama 6 tahun sih ya kalau konflik sepele itu udah biasa Mat. Tapi kan 1-2 jam udah selesai. Iya. Gitu kan. Kalau aku sih pengalamannya yang paling agak berat sih, nggak fatal sih, nggak terlalu fatal. 2 kali Mat. Pernah sampai keluar rumah? Oh pernah Mat. Pernah Mat saya keluar rumahnya itu saya niatnya hijrah dulu Mat. Untuk Masih satu atap dengan mertua atau sudah mandiri? Dulu satu atap sih Mat. Satu atap. Pernah keluar dari rumah? Pernah Mat. 2 minggu pernah Mat saya. 2 minggu. Gimana pas mau balik? Nah, ini bukan masalah mau balik atau enggak ya. Gimana? Di saat hijrah ini makanya hubungannya tadi dengan dekati orang soleh itu nanti ada solusi Mat. Jadi yang maha kuasa Allah itu memberikan jalan ke kita dengan caranya Allah sendiri gitu loh. Gitu. Manusia boleh mau angkuh boleh, misal nih keluar rumah pergi sekeras hati, tapi kalau Allah masih menginginkan kita satu yang terbaik nggak bisa Mat. Allah ada caranya sendiri Mat. Disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Betul Mat. Iya saran saya sih gitu sih Mat. Kalau saya kan usia pernikahannya masih sekitar 6 tahunan itu Mat. Saran saya sih karena rentan dengan ini Mat. Anak udah berapa Mas? Baru 1 Mas. Istri udah berapa? Mau 2 kayaknya.
Sombong amat. Pengen 2 tapi nggak tahu mampu apa enggak ini. Secara agama sih larangan nggak ada, Mas. Larangan nggak ada. Terus gimana, Mat? Para ustadz yang saya ikuti semuanya sih poligami itu memang nggak ada larangan. Termasuk saya sebetulnya kalau disetujui nggak mau nolak, Mas. Nggak mau nolak. Tapi kita harus tahu diri, meskipun umpamanya saya sama istri dibolehkan untuk berpoligami, saya tidak mengambil keputusan semudah itu. Saya kan orangnya baik. No! No! Kalau saya, Mas, pengalaman saya akan rentet cerita mulai dari awal meskipun tidak detail, sebagian besar saja ya, Mas. Kalau saya dulu usia pernikahan masih di bawah setahun itu, begitu ada permasalahan dalam rumah tangga, ini ceritanya masa-masa masih belum punya anak. Saya pikir pada akhir-akhir ini sebetulnya sepele. Hanya saja saya pada waktu itu tidak dewasa cara menyikapi. Dulu itu tindakannya kekerasan secara fisik dan tidak memandang ada siapapun di sekitar istri saya, itu tetap dapat perlakuan yang seperti itu dari saya. Tapi lambat laun itu berjalan kurang lebih paling 4 sampai 5 tahun. Setelah itu, Mat, setelah saya punya anak, usia anak saya baru menginjak kelas 2 SD. Di sekitar istri saya itu ada anak, ada siapa, nggak peduli. No, God! Setelah dipikir-pikir, nggak bagus, nggak baik. Jelas secara tidak langsung itu bukan merupakan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, kalau menurut saya. Tetapi teman-teman sekalian mungkin ada perbedaan pandangan cara menyikapi permasalahan dalam rumah tangga kita sehari-harinya. Bagaimana silahkan di share melalui kolom komentar yang ada di bawah ya. Terus kemudian lanjut cerita yang tadi. Setelah saya pikir-pikir, sekarang anak saya itu sudah 2, Mat. Cewek cowok, Mat? Yang pertama, Yang pertama itu cewek, namanya Ria Sivanisa. Bagi siapa yang penasaran dengan anak-anak saya, silahkan cek di video-video saya sebelumnya. Kemudian yang nomor 2 itu laki, ganteng banget, Mat. Nama lengkapnya itu Sayyar Yahya Ali. Saya belajar menghindar untuk tidak melampiaskan di kala waktu ada anak-anak saya. Takutnya lost control. Takutnya bukan yang saya pikirkan. Saya khawatir mental anak-anak saya itu menjadi kerdil atau perubahan mental yang tidak bisa kita harapkan lah. Kalau saya setiap kali emosi ketika ada anak-anak, yang jelas anak-anak kita itu secara tidak langsung saya itu memberikan pendidikan yang seperti itu kepada anak-anak saya. Mental anak-anak saya itu takutnya terganggu, Mat, begitu. Oh, yang pasti ya itu tadi, Mat, komunikasi antara suami dan istri. Kalaupun tingkat keegoan masing-masing, saling menghindar dulu nggak apa-apa, Mat. Tapi bukan berarti menghindari masalah ya. Artinya untuk mencari solusi itu tadi, Mat. Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad, Mat, kan begitu, Mat ya. Pemirsa kita ini kan sudah umat Muhammad. Firmannya seperti apa, Mat? Nah, tak hafal kok. Sama Mas Imam ini, Mat, orangnya soleh. Alhamdulillah, amin. Soleha juga. Pelesiran Surabaya, nggak terasa kita udah nyampe Suramadu. Ini muter-muter tadi di sebagian kota wilayah timur. Ini udah
mendekati Surawadu. Nyebrang. Mendekati Surawadu. Terima kasih sudah menonton dan semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.